Diambil dari kitab Fathul Mughis fi Sihri wal Hasadi wa Massi Iblis. Babu jawazin nafsi, menjelaskan tentang kebolehannya nafas. Min syarri nafasi, nafs. Bab menjelaskan tentang kebolehannya anaf. Dan nanti dirangkai dengan kebolehannya at-tafal fi ruqyah bil mu'awwidzatain, di dalam ruqyah menggunakan surat al-mu'awwidzatain wa fatihatil kitab. An Aisyata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yanfusu fi ruqyah. Diriwayatkan dari Aisyah bahwasanya Rasulullah itu dalam meruqyah pernah melakukan an-nafas. Jadi an-nafsu bil fam wa huwa syabihu bin nafhi wa huwa nafkhun latifun bila rikin. Jadi ketika ada ungkapan wa min nafasati fil uqad, dan dengan tiupan-tiupan di dalam uqad, ikatan-ikatan, di situ ada an-nafas. Apa yang dimaksud? An-nafas adalah menggunakan bibir. Menggunakan bibir, dia menyerupai dengan praktek an-nafkhu, damu. Apa yang dimaksud? Nafkhun latifun, tiupan yang lembut, bila rikin, dengan tanpa adanya rik, itu ludah. Ini sebagaimana yang dituturkan Imam Al-Hafidh bahwa bil fathi an-nafihi rikun khafifan, an-nafihi rikon khafifan, sebagaimana yang dituturkan oleh Imam Hafidh. Yaitu yang dimaksud adalah malah di dalamnya ada rik, ada lembut, ada itu yang lembut. Kemudian yang diungkap dengan at-tafal, dia adalah aksar minan nafas, lebih atasnya dari an-nafas adalah at-tafal. Fa inan nafsa la yakudu mahu buzakun, fa inan nafsa la yakunu mahu buzakun. Ketika diungkap dengan nafas, itu prakteknya tidak ada air ludahnya. Kemudian apabila diungkap dengan at-tafal, maka di dalamnya ada buzaknya, ada air ludah yang lembut. Yang dimaksud dengan al-mu'awwidzatain, ternyata di sini juga ada beberapa pendapat. Ada yang menyatakan sebagaimana yang kita tahu, al-mu'awwidzatain adalah qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Ada lagi ungkapan al-mu'awwidzat. Ketika dimaksud dengan al-mu'awwidzat adalah di sini berbentuk jamak, anna aqalal jam'i isnani au bi idibari ana murad kalimatil lati yaqa'u ta'ud. Boleh jadi dua surat Falaq bin Nas ditambah surat Ikhlas.
Bismillahirrahmanirrahim. An Urwata radhiyallahu anhu anna Aisyata radhiyallahu anha akhbarathu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kana idza istaka nafasa ala nafsihi. Ini sebagaimana yang telah diungkap di kajian yang pertama, bahwa Rasulullah itu ketika sakit membacakan Falak Binas untuk dirinya sendiri dan mengusapkan ke semua bagian tubuhnya. Akan tapi ketika Rasulullah itu sudah ada tanda wafat beliau dan ketika sakit, maka yang bacakan adalah Sayyidah Aisyah. Wamsahu biyadin Nabi, ditiupkan pada tangan Nabi, kemudian wa amsahu, dan saya mengusap biyadin Nabi, diusapkan kepada astani, tangan Kanjeng Nabi. Seperti juga yang telah kemarin disampaikan bahwa tradisi Nabi itu ketika beranjak tidur itu pasti idza awas nafrana fasafi kafaihi. Ada yang mengucap, ada yang mempraktikkan jamak kafaihi, kemudian ada langsung nafasa fi kafaihi. Apa yang dibaca? Surat Ikhlas, Falak Binas. Summa yamsahu bihi ma wajahu wa ma balaghat yadahu min jasadi. Yang kemarin sudah diungkap, mengusap semua organ yang mudah disentuh bagian depan, mulai dari kepala, wajah, sampai organ-organ yang bagian depan yang memungkinkan disentuh. Dan ini berlangsung terus-menerus. Nah, ketika Nabi sakit, maka Rasul pun juga tetap memerintah pada Sayyidah Aisyah agar Aisyah melakukan hal yang sedemikian. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika ada sejarah bahwa Rasul itu, bahwa sahabat itu meruqyah dengan menggunakan Fatihah dan mempraktekkan dengan adanya tiupan, maka di sini sedikit diungkap tentang hal itu. Wa fi hadzal bab isyaratun ila raddi ala man kariha an-nafas mutlaqan li thubuti fil ahadi as-sahihah. Ketika Rasul itu mempraktekkan atau membolehkan meruqyah itu dengan adanya tiupan, suwo, maka aktivitas Rasul atau persujuan Rasul ini kiranya dapat dijadikan argumentasi bagi orang yang menolak tentang dalam ruqyah itu adanya tiupan. Artinya tiupan tetap dibenarkan. Waqad ajma'al ulama ala jawazin nafsi wa tafli wa istihbabihi wa istahabbahu al-jumhur minas sahabat wa tabi'ina wa man ba'dahum wa innamal mazmumu makana minan nafsis saharati wa ahlil batili. Dan para ulama telah sepakat bahwa meniup dengan lembut atau ada tiupan yang ada ludahnya sedikit itu diperbolehkan dari mayoritas para sahabat dan tabi'in dan orang-orang yang setelahnya. Yang tercela adalah tiupan-tiupan dari para pensihir, para tukang sihir dan ahli batal, karena sudah dijelaskan di surat Al-Falaq. 'Al-Falaq. 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 'Al-Falaq
Wa qad naqala al-Imam An-Nawawi fi Syarhil Muslim juz 14 Shafifah 182 anil Qadil Hasan, saking Al-Qadhi Hasan, lakin qala, dia berkata, kama yatabarraku bi ghasalati ma yuktabu minadz dzikri wal asma'il husna, terkait faidah daripada adanya tiupan dari Al-Qadhi Iyad, saya ulang, Anil Qadhi Iyad, wa faidatut tafli at-tabarruku bitilka rutubah wal hawa wa nasyil mubasyarah li ruqyah wa zikril hasani. Adanya tiupan itu diperbolehkan karena ada harapan mengambil keberkahan dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran dan bacaan-bacaan dari Al-Ma'thur, di mana di dalamnya terdapat ketauhidan, keindahan, penyandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuannya ditiup itu adalah litabaruk birutubah, dengan sifat-sifat basahnya, dengan udaranya dan nafas yang bersentuhan langsung dengan praktek ruqyah, di mana di dalamnya ada zikir yang elok. Dikiaskan dengan diperbolehkan mengambil tabaruk dengan sesuatu yang ditulis. Ketika Al-Quran ditulis di kertas kemudian dilebur dan diperbolehkan diminum juga, dilaksanakan juga, maka sedemikian juga dalam praktek ruqyah mengeluarkan udara dari mulut yang halus atau bahkan ada kempusan, itu tak lain mengambil keberkahan dari ayat-ayat yang telah kita baca. Seperti hanya diperbolehkan mengambil keberkahan dari Al-Quran yang ditulis di kertas kemudian dilebur, mengambil keberkahan sesuatu dari Asmaul Husna. Seperti hanya wa kana Malikun rahimahullah, Imam Malik pun yanfuthu idza laqa nafsahu, dan proses adanya tiupan ini sebagaimana dilakukan oleh Imam Malik. Wa qala Abu Ubaidin wa sa'atu Aisyata an fi Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ruqyah. Abu Ubaid bertanya pada Aisyah tentang bagaimana prakteknya Rasulullah itu melakukan pendamuan, Rasulullah melakukan tiupan dalam praktek ruqyahnya. Aisyah menjawab, kama yanfafu akiliz zabib la riqa fihi. Rasul meniup sebagaimana meniupnya seorang yang makan zabib, anggur, di mana tidak ada rik, itu menyertainya. Jadi tetap angin, tetap udara, tanpa harus ada keperusan rutubahnya. Meskipun ada yang menyatakan rutubah atau basah-basahnya lembut itu tetap diperbolehkan. Tapi kalau merujuk dari prakteknya Rasulullah, itu menghindari daripada sifat basah-basah yang keluar dari mulut. Wala i'tibara bima yakhruju alaihi in balatin wala yuksatu dzalika. Sifat basah yang keluar itu tidak diperhitungkan, dan sifat basah yang keluar itu tidak menjadikan tujuan dalam ruqyah. Jadi kalau kena menen sampai ini basah,
Sebetulnya bukan kebasahan ini, jadi menyangkal pendapat yang awal yang ditujukan, atau bahkan adanya cairan lembut itu bukan merupakan tujuan dalam ruqyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fil hadis istihbab ruqyah bil Quran wal azkar. Wa inna maraka bil muawwidat li'annahunna jami'atun lil isti'adah. Terkait ini babnya adalah muawwidatain sedikit ditambah dengan ikhlas sehingga menjadi al muawwidat. Meruqyah dengan al-mu'awwidat, meruqyah dengan kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas adalah al-isti'adzah, bentuk memohon perlindungan min kullil makruhati, dari kesemuanya yang tidak kita sukai, jumlatan wa tafsilan, baik secara global atau secara terperinci. Fafiha al-isti'adah min syarri ma khalaq fayadkhulu fihi kullu syai'in wa min syarri nafathati fil 'uqadi wa min as-sawakiri wa min syarri hasidina wa min syarri waswasil khannas. Al-mu'awwidzat merupakan bentuk perlindungan yang secara global atau secara terperinci, ketika di dalamnya mengungkap minta perlindungan dari keburukan yang muncul dari ciptaan Allah, maka masuk di dalamnya sakit medis ataupun non medis. Fadkhulu fihi kullu syai'in wa min syarri nafathati, ketika diungkap dan minta perlindungan dari tiupan-tiupan yang diikatan, maka minta perlindungan dari keburukan tukang sihir dan keburukan dari hasidin, dan minta keburukan dari syarril waswas yang sangat jelek, syarril waswasil khannas. Berikutnya, la yazamu an takuna ruqyah mahdhatun birajulin. Seorang peruqyah itu tidak harus laki-laki, sebagaimana dalam kisah ruqyah dengan Fatihah yang ruqyah itu adalah laki-laki, sehingga dalam prakteknya secara umum harus laki-laki tidak. Au yakunu amaluhu wa ta'assusuhu annahu rakin. Bukan ini merupakan sebuah menjadikan kesususan bahwa laki-laki itu mayoritas sebagai peruqyah, menafikan dari perempuan, tidak. Wa dhahiru fil hadis anna ruqyah tanfa'u fil muslimin. Yang terakhir, di dalam sejarah ruqyah Fatihah atau mungkin yang lainnya, Falaq bin Nas, saya ulang, wa dhahiru fil hadis anna ruqyah tanfa'u fil muslimin. Dohirnya dalam prakteknya menyatakan bahwa ruqyah itu bermanfaat terhadap orang muslim, kama tanfa'u fi ghairil muslimin. Ruqyah juga bermanfaat pada orang-orang muslim. Saya ulang, ruqyah itu bermanfaat pada orang muslimin sebagaimana ruqyah itu memberikan manfaat pada orang muslimin. Ketika agama Islam itu datang dengan menggunakan rahmat, di sana ada syifa untuk orang muslim. Kita tahu bahwa agama Islam itu bersifat rahmatan lil alamin, maka ruqyah pun bisa memberikan kebaikan pada hewan, pada tumbuhan, bahkan pada golongan yang tergolong mukallaf itu sendiri, yaitu dari golongan jin. 5. Rawahu al-Imam Abu Daud dan Nasa'i fi sunani bi isnadin hasanin qauliha ulal imam li sahabah
inna qad amba'ana lakinnakum qad jitum min indi hadzal rajul bi khairin fal indakum dawaun arqyatun wa minha yatur annahum kanu ghairil muslimin. Dalam sejarah ahli perkampungan itu dohir, dia belum Islam atau statusnya adalah non muslim. Itu pun bermanfaat terlebih bagi orang yang muslim. Artinya ayat Al-Quran sebagai syifa untuk orang-orang yang beriman, untuk orang muslim atau untuk orang non muslim. Ar-ruqyah adalah syifa, sebagai syifa, obat untuk orang Islam sendiri, muslim atau non muslim, hewan, tumbuhan atau bahkan jin. Demikian, semoga ada guna dan faedahnya untuk selalu tebar manfaat kepada diri kita sendiri dan pada orang lain. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.